Daniel benar-benar pergi ke Surabaya. Bila ibunya tidak bisa membantu, maka dia akan meminta bantuan mertuanya. Alma pasti akan menuruti semua perkataan Bu Rusmi. Memang ini tindakan yang licik dan kekanak-kanakan. Tapi Daniel sudah putus asa. Dia sudah tidak menemukan cara lain untuk membuat Alma pulang selain dengan cara ini. Daniel menjelaskan garis besarnya saja. Ia tidak menjelaskan secara rinci pokok permasalahan mereka. Bu Rusmi mendengarkan dengan sesama. Oh alah anak itu kurang didikan. Maafkan ibu karena tidak bisa mendidiknya dengan baik. Bukan salah ibu, bukan salah Alma juga. Ini salahku, Bu. Aku ingin meminta maaf, tapi tidak mendapatkan kesempatan. Ayo kita berangkat sekarang, Nak. Ibu akan membawanya pulang ke rumahmu, Bu Rusmi berkata dengan berapi-api. Daniel menjadi tidak enak sendiri. Dia merasa menjadi seorang pria yang tidak mampu mengurus masalah rumah tangga, hingga meminta bantuan mertuanya. Benar-benar memalukan. Tapi dia memang tidak punya pilihan lain. Bila dia ingin pernikahannya dan Alma baik-baik saja, dia akan melakukan berbagai macam cara. Salah satunya dengan melakukan hal seperti ini. Mereka langsung berangkat ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, Daniel langsung membawa Bu Rusmi ke rumah orang tuanya. Kedatangan Bu Rusmi membuat terkejut Mami Cat dan Papa Edwin. Mereka menyambut Bu Rusmi dengan berbagai pertanyaan di benak mereka. Mami Cat menjamu Bu Rusmi di ruang keluarga yang sangat luas. Hanya ada mereka berempat di sana. Bu Rusmi mengedarkan pandangannya, bertanya-tanya di mana anak perempuannya. Ini pertemuan yang sangat tidak terduga. Kami terkejut sekaligus senang melihat Anda datang. Mami Cat memulai. Bu Rusmi meletakkan cangkir tehnya dan menatap Mami Cat dengan hangat. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa saya datang kemari? Pertanyaan itu terlintas, tapi saya yakin Anda datang untuk menjenguk putri kita. Mami Cat memegang tangan Bu Rusmi dengan hangat. Bu Rusmi membalas sambutan ramahnya. Sebenarnya saya datang untuk meminta maaf. Untuk apa minta maaf? Saya tidak merasa Anda pernah berbuat salah pada kami. Malah kami yang merasa tidak enak hati. Karena saya yakin putra kami banyak melakukan kesalahan terhadap putri kita. Nak Daniel sangat baik. Dia tidak pernah melakukan hal seperti itu. Semua kesalahan disebabkan oleh putri saya. Ini terjadi karena ketidakmampuan saya dalam mendidiknya. Selaku orang tua, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Bu Rusmi menggenggam tangan Mami Cat dengan erat. Saya kemari untuk membawanya pulang. Seorang istri tidak boleh meninggalkan rumah suaminya, seberat apapun masalah yang dihadapi. Dia tidak boleh melangkah keluar dari rumah tanpa meminta izin suaminya. Sikapnya yang seperti ini sangat memalukan. Saya malu terhadap keluarga Anda, terlebih pada Nak Daniel. Tidak. Kesalahan terjadi bukan karena putri Anda. Ini terjadi karena ketidakmampuan putraku dalam membuat putri kita bahagia. Alma tidak bersalah. Mami Cat menatap Daniel dengan tajam. Tidak menyangka putranya akan selicik ini, menggunakan ibu mertua untuk membuat istrinya pulang. Bolehkah saya bertemu dengannya? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Oh, tentu saja boleh.
Saya akan mengantar Anda ke kamarnya. Mami Cat menggandeng tangan Bu Rusmi dan membawanya ke kamar Alma. Tidak lupa pula, dia melayangkan tatapan membunuh pada Daniel sebelum menghilang dari pandangan mereka. Hanya tinggal Daniel dan Papa Edwin di ruangan itu. Sebenarnya apa yang terjadi, Dan? Bukan masalah besar, Pak. Kalau bukan masalah besar, kenapa Bu Rusmi sampai datang kemari? Aku hanya ingin Alma pulang. Sudah hampir sebulan dia di sini. Bukannya membuat Alma pulang, tapi Mami malah membuatnya betah. Kalau Alma tidak mau pulang, berarti itu kesalahanmu. Dia tidak ingin tinggal bersamamu. Sebenarnya, apa yang terjadi pada kalian? Aku sudah berusaha untuk minta maaf, Pak. Tapi Alma tidak pernah memberiku kesempatan. Dengan membuatnya kembali tinggal bersamaku, kesempatanku untuk meminta maaf dengan benar akan semakin besar. Daniel, Papa tidak habis pikir. Umurmu sudah tidak muda lagi. Kamu bisa mengelola perusahaan dengan baik. Tapi mengapa kamu tidak bisa memahami istrimu dengan baik? Memang Papa bisa menangani Mama kalau Mama sudah marah. Daniel balik menyindir. Papa Ed langsung terdiam. Sepertinya perkataan anaknya sangat tepat sasaran. Menangani perusahaan ada ilmunya, Pak. Tapi bila berhubungan dengan hati perempuan, bagaimana harus mempelajarinya? Daniel dan Papa Edwin sama-sama menghela nafas berat. Mereka jadi bersyukur bahwa hanya ada satu perempuan di rumah mereka. Andaikan Darren itu terlahir sebagai wanita, entah bagaimana jadinya. Semoga masalahmu cepat selesai. Papa Edwin menepuk-nepuk punggung Daniel, memberinya semangat. Hampir 1 jam, Daniel menunggu di ruang keluarga. Dia berharap Ibu Rusmi berhasil membujuk Alma untuk pulang bersamanya. Ketika dia sedang sibuk memeriksa email, tiba-tiba Bu Rusmi menghampirinya, diikuti oleh Mami Cat dan Alma di sebelahnya. Daniel langsung meletakkan laptopnya dengan buru-buru. Dia berdiri untuk menyambut kedatangan mereka. Tatapan matanya tak lepas dari Alma. Nah Daniel, Alma sudah setuju untuk pulang bersama kita. Bu Rusmi tersenyum hangat. Aliran rasa lega menguasai tubuh Daniel. Dia bergerak mendekati Alma, tapi Alma langsung menjauhinya. Wanita itu menutup hidungnya rapat-rapat dengan sapu tangan. Hati Daniel terkoyak. Alma masih menolaknya. Bagaimana kalau kita pulang sekarang? Ucap Daniel, berusaha memulihkan rasa sakit hatinya. Daniel mengambil koper yang terletak di samping Alma. Perlakukan dia dengan baik. Kalau kamu jahat padanya lagi, Mami akan mengambilnya darimu, kata Mami Cat, merasa tidak ikhlas harus berpisah dengan menantunya. Dia belum memastikan apakah menantunya hamil atau tidak. Selama tidak bertemu dengan Daniel, Alma tidak menunjukkan gejala-gejala yang biasanya ditunjukkan oleh wanita hamil. Mami Cat menjadi ragu. Apakah Alma benar-benar hamil atau tidak? Setelah melakukan perpisahan singkat, akhirnya Daniel membawa Alma pulang. Di dalam mobil, Alma tidak mau duduk bersebelahan dengan Daniel. Dia memutuskan untuk duduk di belakang. Meskipun hatinya sakit karena lagi-lagi mengalami penolakan, tapi Daniel berpikir positif.
Setidaknya kali ini Alma pulang bersamanya. Sesampainya di apartemen, Alma langsung menuju kamar lamanya. Dia menyuruh Biida untuk memindahkan barang-barangnya kembali. Lagi-lagi Daniel hanya bisa mengelus dada. Bu Rusmi yang melihat hal itu langsung menegur Alma. "Duk, kenapa kamu tidur di kamar lain? Kembali ke kamar suamimu." "Bu, aku tidak bisa tidur di kamarnya." Alma memasang wajah memelas. Terlihat penderitaan di matanya. "Kenapa? Apa anak Daniel menyakitimu?" Alma menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia masuk ke dalam kamar. Bu Rusmi mengikutinya. "Kalau dia tidak menyakitimu, kenapa kamu tidak tidur bersamanya?" "Duk, kamu sangat berdosa bila melakukan hal seperti itu. Kamu tidak boleh meninggalkan kamarnya, apalagi meninggalkan rumahnya." "Bagaimana mungkin aku tidur di kamarnya, Bu? Kalau setiap kali berada di dekatnya saja aku selalu muntah. Tubuhnya sangat bau. Aku tidak mau tidur dengannya." Alma membaringkan tubuhnya di ranjang dan pura-pura menutup mata. Bu Rusmi yang penasaran langsung mendekatinya. Dia mengendus kepala Alma dengan lembut dan berbisik, "Duk, kamu tidak sedang hamil kan?" Alma langsung terduduk begitu mendengar perkataan ibunya. Dia menatap Bu Rusmi dengan terkejut. Dia langsung mengambil ponsel, mengecek tanggal terakhir dirinya datang bulan. Benar saja, dia sudah telat 2 minggu. Karena terlalu memikirkan Daniel, dia sampai lupa dengan tamu bulanannya. "Kenapa terlihat bingung seperti itu, Dok?" "Bu, kayaknya aku memang telat deh." "Kapan kamu terakhir kali datang bulan?" "Tanggal 20 bulan lalu, Bu. Ini sudah tanggal 4. "Dok, coba besok kamu periksa ke dokter. Atau beli alat tes dulu. Itu alat yang biasanya dibeli oleh anak-anak muda." Alma tidak mendengarkan perkataan ibunya. Pikirannya terlalu fokus dengan kemungkinan dirinya hamil. Alma memegang perutnya dengan lembut. Perasaan hangat menyelimutinya. Benarkah dirinya hamil? Apakah ada bayi Daniel di perutnya sekarang? Kalau beneran ada, dia akan bahagia sekali. Memiliki anak bersama Daniel adalah salah satu cita-citanya. Alma kembali mengusap-ngusap perutnya dengan lembut. Jika dirinya benar-benar hamil, akankah Daniel juga bahagia? Laki-laki itu dulu pernah berkata bahwa dia akan menunda memiliki anak sampai dirinya lulus kuliah. Kalau mereka diberi anak sekarang, apakah Daniel ikut bahagia? "Dok, jangan melamun. Besok minta temenin suamimu untuk periksa ke dokter." "Bu, temani aku periksa. Aku tidak mau ditemani dia." Alma merengek. "Dok, sudah ada suamimu. Ini salah satu peristiwa penting. Nak Daniel harus menemanimu. Kalau kamu beneran hamil, kalian harus berbagi kebahagiaan bersama." "Tapi Bu, dia bau. Beneran sangat bau. Aku tidak bisa bersamanya." "Itu karena bawaan orok, sayang. Sebenarnya anak Daniel tidak bau. Malah dia sangat wangi. Tapi di hidungku dia tetap saja bau. Ibu mau melihatku muntah-muntah? Please, temenin aku ya, Bu." Alma memegang tangan ibunya dan memohon. Bu Rusmi tampak berpikir dan menimbang-nimbang.
Akhirnya dia berkata, "Baiklah, ibu akan menemanimu. Syaratnya, Nak Daniel ikut bersama kita." "Tapi Bu, bagaimana kalau dia tidak senang dengan kehamilanku?" "Bagaimana mungkin dia tidak senang? Setiap suami pasti akan senang mendengar kabar istrinya hamil. Itu suami normal, tapi dia tidak normal, Bu." Alma masih membantah. Sudah, ibu tidak mau mendengar alasan. Besok ibu dan Nak Daniel akan menemanimu periksa. Sekarang kemasi barang-barangmu lagi dan kembali ke kamar suamimu. Ibu tidak mau mendengar alasan lagi. Kamarmu, ibu yang akan menempati. "Tapi Bu," Alma terisak, "aku tidak bisa tidur dengannya. Aku akan mati karena bau badannya. Apa ibu tidak kasihan pada aku?" "Itu hanya perasaanmu saja, Nduk. Coba kamu bayangkan, sedang tidak hamil dan bersikap biasa-biasa saja. Nanti baunya juga akan hilang. Ayo berdiri, ibu bantu bawa bajunya." Bu Rusmi menarik tubuh anaknya. Alma masih terisak-isak. Namun Bu Rusmi tidak mau tahu. Pikirannya masih kolot. Bila wanita sudah menikah, dia harus tidur di samping suaminya. Sebenarnya apapun masalah mereka dulunya juga seperti itu. Tangan Bu Rusmi yang kanan membawa baju Alma, sementara tangan kirinya menggandeng tangan Alma. Dia menarik Alma agar keluar dari kamar. Ternyata Daniel sudah menunggu mereka. Wajahnya tampak sangat menyedihkan. "Malam ini ibu akan tidur di kamar sebelah. Alma tidur di kamarmu, Nak." Bu Rusmi mendorong tubuh Alma pada Daniel. Alma menutup mulutnya. Dia langsung berlari ke kamar Daniel, menuju toilet di sana. Alma kembali memutakan isi perutnya. Bu Rusmi maupun Daniel datang menghampiri. Bu Rusmi masuk ke dalam toilet, sementara Daniel tetap berdiri mematung. Bu Rusmi memijat-mijat punggung Alma, berharap dengan melakukan hal itu bisa membuat kondisi anaknya membaik. Setelah itu, Bu Rusmi menuntun Alma ke ranjang dan menyuruhnya beristirahat. Bu Rusmi kemudian menemui Daniel yang berada di luar kamar. Dia terlihat khawatir. "Dia kenapa, Bu? Apa tidak sebaiknya kita bawa ke dokter saja? Selama beberapa hari ini dia selalu seperti itu." Daniel terdiam, menghela nafas berat. "Apa badanku benar-benar bau?" Daniel kembali menciumi tubuhnya. Bu Rusmi tersenyum lucu. "Iya, sebaiknya besok kita bawa dia ke dokter saja, Nak. Untuk beberapa bulan. Kamu harus banyak-banyak bersabar, Nak. Sekarang kalian beristirahatlah. Ibu juga mau istirahat." Selesai berkata seperti itu, Bu Rusmi langsung pergi ke kamar sebelah, meninggalkan Daniel sendiri, termangu dan bingung, berusaha menelah perkataan Bu Rusmi. Daniel bingung harus masuk ke kamar atau tidak. Dia takut kehadirannya akan mengganggu Alma lagi. Daniel melihat jam tangannya. Waktu masih menunjukkan pukul 4 sore. Dia sebenarnya juga lelah, pulang pergi dari Jakarta ke Surabaya, dan sebaliknya membuatnya lelah. Dengan ragu, Daniel melongokkan kepalanya, ingin melihat keadaan di dalam kamar. Dia melihat Alma tengah tertidur. Dengan mengekap-ngekap, Daniel memasuki kamar. Dia berhasil berada di dekat Alma, tanpa membuat wanita itu terbangun. Daniel bersimpuh di samping ranjang. Dia menatap wajah Alma yang sedang tertidur nyenyak. Tangannya dengan lembut menusuri wajah Alma, menyibak rambut-rambut halus
yang menutupi wajah Alma. Daniel mendekatkan wajahnya dan mencium kening Alma dengan lembut. Berada sedekat ini dengan wanita itu membuat Daniel sangat bersyukur. Sudah beberapa minggu mereka tidak bertemu, dan sedekat ini. Daniel menyipit pipi Alma dengan gemas. Perasaan kesal, gemas, sedih, kecewa menjadi satu. Alma berhasil membuatnya merasakan semua emosi. "Little, mengapa kamu membuatku seperti ini? Mengapa aku tidak bisa marah padamu? Mengapa aku dengan mudah memaafkanmu? Apa yang kau berbuat padaku? Emosi apa ini? Mengapa penolakanmu terasa sangat menyakitkan?" Daniel mencium tangan Alma. Kemudian pikirannya tiba-tiba tersentak. Dia menatap Alma dalam-dalam. Apakah aku sudah jatuh cinta padamu?" Daniel tercengang mengetahui kenyataan itu. Kenapa dirinya begitu telat menyadarinya? Seharusnya dari awal-awal dia tahu tanda-tanda itu. Dia begitu cemburu melihat Alma bercanda dengan pria lain. Dia marah pada Alma karena merasa ditipu. Namun karena cinta dia bisa memaafkan Alma. Sekarang hatinya begitu sakit menerima penolakan Alma. Kapan perasaan ini muncul? Mengapa dia baru menyadarinya sekarang? Kenapa otaknya menjadi bodoh seperti ini? Daniel mengecupi tangan Alma. Kemudian dia beralih ke kening dan bibir Alma. Daniel beranjak dari bersimpunya. Kemudian dia naik ke ranjang dan berbaring di samping Alma. Mengetahui perasaannya yang sebenarnya membuatnya semakin tidak ingin kehilangan Alma. Daniel merengkuh Alma dalam pelukan. Dia menghadiahi kening Alma dengan kecupan bertubi-tubi. Tanpa sadar, tubuh Alma bergerak mendekat padanya. Tangan Alma melingkar di dada Daniel, sementara kepalanya berusaha mencari kehangatan. Daniel mendekat tubuh Alma dengan erat. Mata Daniel tampak berkaca-kaca. Dengan penuh perasaan, dia berbisik, "Aku mencintaimu, sayang."